Market Beat Desember 2025. Proses suksesi Ketua The Fed menjadi sorotan utama pasar global memasuki akhir tahun 2025. Presiden Donald Trump menyampaikan bahwa ia telah mengerucutkan 3 kandidat terkuat untuk menggantikan Jerome Powell ketika masa jabatannya berakhir pada 2026. Ketiganya dikenal memiliki kecenderungan lebih akomodatif, sehingga pasar melihat peluang percepatan siklus pelonggaran moneter Amerika Serikat. Adapun 3 kandidat utama pengganti Powell adalah Kevin Hassett, yang merupakan Direktur National Economic Council. Ia dikenal pro pertumbuhan dan mendukung suku bunga rendah untuk memperkuat ekspansi ekonomi. Kevin Warsh, ia adalah mantan anggota Dewan Gubernur The Fed yang berpengalaman dalam menjaga stabilitas pasar keuangan dan membaca dinamika makro global. Scott Bessent, yang saat ini menjadi Menteri Keuangan Amerika dan mantan CIO Soros Fund Management. Ia dianggap dekat dengan Presiden dan konsisten membawa pandangan dovish. Sentimen pasar menguat karena ketiga nama tersebut dinilai dapat membawa Federal Reserve ke arah kebijakan yang lebih longgar. Dari kawasan Asia, Jepang kembali mencuri perhatian setelah Perdana Menteri Sanai Takaichi meluncurkan paket stimulus besar senilai 21,3 triliun Japanese yen atau 135 miliar US dollar. Stimulus ini mencakup subsidi energi, bantuan tunai, pemotongan pajak bahan bakar, serta dukungan untuk investasi strategis di sektor AI, semikonduktor, dan pertahanan. Namun, skala stimulus yang sangat besar menimbulkan kekhawatiran fiskal. Yield Japanese Government Bond 10 tahun melonjak ke 1,84%, mendekati level tertinggi sejak 2008. Sementara itu, yen melemah ke kisaran 157 yen per US dollar, level terlemah dalam 10 bulan, memicu spekulasi intervensi pasar oleh Bank of Japan. Kombinasi stimulus agresif, kenaikan yield, dan pelemahan yen mendorong pasar Asia bergerak dengan nada optimis namun waspada seiring meningkatnya potensi volatilitas pada pasar obligasi dan mata uang. Lalu bagaimana dengan pasar keuangan Indonesia? Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada November 2025 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan pada level 4,75%, sejalan dengan kebijakan moneter yang pro-growth dan menjaga inflasi tetap dalam target 2,5% plus minus 1%. Dari sisi fiskal, pemerintah melalui Kementerian Keuangan kembali melakukan penempatan dana di bank komersial sebesar Rp76 triliun per 10 November 2025. Kebijakan ini bertujuan menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan memperlancar transmisi kredit ke sektor real. IHSG mencatat kenaikan sebesar 4,2% sepanjang November, ditopang aliran dana asing serta sentimen positif dari stabilitas domestik. Di pasar obligasi, imbal hasil SBN 10 tahun bergerak naik dari 6,1% menjadi 6,28%, mencerminkan turunnya harga obligasi dan melemahnya minat investor. Dengan tren inflasi global yang terjaga dan prospek pertumbuhan yang tetap positif, yield SBN 10 tahun diperkirakan berada pada kisaran 6% hingga 6,4% dalam jangka pendek. Bagaimana tips menghadapi volatilitas pasar keuangan? Untuk nasabah yang memiliki profil resiko agresif, direkomendasikan untuk mengakumulasi investasi dalam reksadana saham secara bertahap. Reksadana saham dapat memberikan potensi hasil yang tinggi, terutama dalam jangka waktu panjang. Bagi nasabah dengan tujuan investasi jangka pendek hingga menengah, disarankan untuk berinvestasi dalam obligasi negara dengan durasi menengah. Selain itu, investasi dalam reksadana pendapatan tetap yang berfokus pada obligasi korporasi yang mencatatkan kinerja positif juga bisa menjadi pilihan. Obligasi dan reksadana pendapatan tetap cenderung memiliki resiko fluktuatif yang moderat dengan imbal hasil yang optimal. Dengan demikian, diversifikasi portofolio investasi antara reksadana saham, obligasi negara, dan reksadana pendapatan tetap, serta review portofolio secara berkala yang disesuaikan dengan risk profile dan investment objective dapat menjadi strategi yang baik untuk mengelola risiko dalam menghadapi volatilitas pasar keuangan.